Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi, SEMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Syariah, serta teman-temanku dari 4I Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami guna untuk memenuhi ujian akhir semester tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu saya sendiri, Hasna Akila, dengan nomor induk mahasiswa 202111338 dan Imelda Dewi Khumairah dengan NIM 202111339. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Imelda Dewi Khumairah. A. Pengertian etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. 1. Pengertian tanggung jawab sosial bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menghargai manusia serta masyarakat dan lingkungan. Sedangkan pengertian dari etika tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. B. Dasar hukum etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu Al-Quran. Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini melarang berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah satu bentuk pelampauan batas, sehingga kita diwajibkan untuk menjaga kelestarian hidup. Yang kedua yaitu hadis. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada umat manusia tentang keharusan menjaga lingkungan hidup. Salah satu sabda Nabi SAW yaitu diriwayatkan dari Mu'az, Rasulullah SAW menegaskan, takutlah kalian 3 perbuatan yang dilaknat. Pertama, buang air besar di jalan. Yang kedua, di sumber air. Dan yang ketiga, di tempat berteduh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis lain menambahkan bahwa Rasulullah SAW juga melarang buang air besar di lubang binatang dan di bawah pohon yang berbuah. Apresiasi Nabi Muhammad terhadap kelestarian lingkungan amatlah sangat jelas. Dasar hukum yang ketiga yaitu undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini diundangkan dan diberlakukan mulai tanggal 16 Agustus tahun 2007. Kewajiban mengenai CSR bagi perseroan terbatas teramanatkan dalam pasal 74. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Ini juga tetap ditegaskan mengenai kewajiban bagi pihak melakukan usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Disebutkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan melekat pada setiap penanaman modal, bahwa setiap penanam modal berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa tanggung jawab sosial lingkungan tidak hanya diberlakukan kepada badan hukum, tapi juga ditujukan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban menjaga
keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. C. Bentuk etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat martabat manusia selaras dengan lingkungannya. Untuk itu, negara harus mewujudkan asas tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bentuk etika tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. 1. Menerapkan program untuk mengurangi penggunaan konsumsi kertas perusahaan. 2. Menggunakan sistem digitalisasi. 3. Mengembangkan rencana perjalanan bisnis untuk mempromosikan transportasi yang tidak berpolusi. 4. Meninjau rantai pasokan bisnis yang bertanggung jawab atas 90% pencemaran lingkungan. 5. Menggunakan produk ramah lingkungan yang dapat digunakan atau didaur ulang kembali. 6. Menetapkan rencana untuk mengurangi konsumsi energi dan memakai energi terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. 7. Tidak membuang limbah secara sembarangan. 8. Memaksimalkan bank sampah sesuai jenisnya. 9. Melakukan pengelolaan air serta limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3. Ke-10. Melakukan rehabilitasi yang secara tidak sengaja rusak akibat kegiatan perusahaan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility atau CSR menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Adapun bentuk etika tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan bisa berbentuk pemanfaatan sumber daya alam dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Berikut merupakan referensi-referensi yang digunakan kelompok 11 untuk menyusun makalah tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 11 tentang etika tanggung jawab sosial bisnis terhadap lingkungan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.